mungkin dianggap perlu, yakni tentang kata as-suhuru. Itu berbeda ya maknanya dengan kata as-sahuru. Jadi dalam masalah fikih puasa itu ada istilah as-suhuru dan as-sahuru, sebagaimana yang telah disebutkan dalam kitab Mughnil Muhtaj juz 2 halaman 535 cetakan Darul Faiha. Di sana disebutkan bahwa as-sahuru bi fathhis sini al-ma'kulu fis sahari. As-sahuru, kata as-sahur bi fathhis sini dengan dibaca fathahnya huruf sin, artinya apa? Al-ma'kulu, yaitu sesuatu yang dimakan atau makanan yang dimakan fis sahari, di waktu sahur. Jadi as-sahur itu maknanya adalah al-ma'kulu fis sahar, makanan yang dimakan di waktu sahur, itu kalau as-sahur. Kemudian wabidhammiha al-aklu hina idzin, wabidhammiha, dan dengan dibaca dhammahnya huruf sin, berarti kalau sinnya dibaca dhammah berarti bacaannya as-suhur. Maknanya adalah al-aklu hina idzin, al-aklu yaitu makan hina idzin, di waktu sahur. Jadi itu perbedaannya kata as-sahur dan as-suhur di dalam di dalam fikih puasa ya, atau lebih tepatnya fikih sahur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan belajar membaca kitab At-Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah pada bab puasa ya. Kitabul Ahkamis Shiyam. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu sunanus shaumi wa ramadhan. Sunanus shaumi tining panika banyak-banyak kasunat tenah pasah wa ramadhanah ben kasunatan bulan Ramadan. Jadi pada kesempatan ini kita akan belajar membaca mengenai kesunahan-kesunahan puasa dan juga kesunahan-kesunahan di bulan Ramadan. Sebetulnya pembacaan ini kemarin sudah dimulai sebelum datang bulan Ramadan, karena memang maksud dan tujuannya adalah sebagai persiapan untuk melaksanakan puasa Ramadan, sehingga dibacakan kitab yang mengenai tentang bab puasa. Cuma ya tidak sesuai dengan harapan, karena tidak sampai tuntas tentang bab puasa ini, karena ada banyak kendala terutama dari kami pribadi, sehingga dilanjutkan pada kesempatan ini dan insya Allah akan diteruskan ya. Jadi pada kesempatan ini yang akan dibaca ialah sunanus shaumi wa ramadhanah, kesunahan-kesunahan puasa dan juga kesunahan-kesunahan di bulan Ramadan. Ta'jilul fitri idza tayaqqana al-ghurubah bi khilafi ma idza syakka fayajibu alaihi ay ya'malah bil ihtiyati wa yu'akhkhiral fitrah. Ta'jilul fitri panikah ma kencang, panikah maka buruh ma kencang abuka idza tayaqqana nalikana yakin basalah shaim al-ghurubah dak cempat jari. Jadi kesunahan puasa yang pertama adalah ta'jilul fitri, menyegerakan berbuka puasa idza tayaqqana al-ghurubah, jika sudah betul-betul yakin bahwasannya matahari sudah terbenam. Bi khilafi ma kalaban sapitena bareng idza syakkah nalikana mangmang pasirah shaim fayajibu maka wajib alaihi atas shaim ayya amalah panapaqatu ngamalaki pasirah shaim bil ihtiyati kalaban kang astetian wa yuakhirah ban maakhir pasirah shaim al fitrah deka abukah. Nah, kalau misalkan ragu-ragu, belum yakin kalau matahari sudah terbenam, artinya masih ragu-ragu, maka wajib untuk berhati-hati. Yakni kehati-hatiannya adalah dengan mengakhirkan berbuka hingga betul-betul yakin bahwa matahari sudah terbenam, atau betul-betul yakin bahwa sudah masuk waktu maghrib. Itu kesunahan puasa yang pertama. Berikutnya ialah 2 as-suhur. As-suhuruh walau bijur'atih ma'in. As-suhuruh panikah sahur, makan sahur, walau bijur'atih ma'in, walau senajan badah panapa as-suhur bijur'atih ma'in panikah kalaben sacelgukeun aing. Kesunahan puasa yang kedua adalah as-suhur. As-suhur itu ialah makan di waktu sahur. Walau bijur'atih ma'in, walaupun makan sahur tersebut hanya dengan seteguk air. Ya, jadi kesunahan yang kedua adalah makan sahur walaupun dengan hanya seteguk air. Sebelum dilanjutkan, mungkin dianggap perlu, yakni tentang kata as-suhuru. Itu berbeda ya maknanya dengan kata as-sahuru. Jadi dalam masalah fikih puasa itu ada istilah as-suhuru dan as-sahuru,
sebagaimana yang telah disebutkan dalam kitab Mughnil Muhtaj juz 2 halaman 535 cetakan Darul Faiha. Di sana disebutkan bahwa as-sahuru bi fathis sini al-ma'kulu fis sahari. As-sahuru, kata as-sahur bi fathis sini dengan dibaca fathahnya huruf sin, artinya apa? Al-ma'kulu, yaitu sesuatu yang dimakan atau makanan yang dimakan fis sahari di waktu sahur. Jadi as-sahur itu maknanya adalah al-ma'kulu fis sahar, makanan yang dimakan di waktu sahur, itu kalau as-sahur. Kemudian wabidhammiha al-aklu hina idzin, wabidhammiha, dan dengan dibaca dhammahnya huruf sin, berarti kalau sinnya dibaca dhammah berarti bacaannya as-suhur. Maknanya adalah al-aklu hina idzin, al-aklu yaitu makan hina idzin di waktu sahur. Jadi itu perbedaannya kata as-sahur dan as-suhur di dalam di dalam fikih puasa ya, atau lebih tepatnya fikih sahur ya. Kemudian kita lanjutkan, wa yadkhulu waktu sahuri min muntasofil laili, wa yadkhulu ban masuk waktu sahuri panapah waktona sahur min muntasofil laili, mulai dari saparonah malam. Kemudian kapan waktu sahur, kapan waktu makan sahur itu dimulai, yaitu setelah setelah separuh malam yang kedua, setelah setengah malam. Jadi ketika malam sudah sampai setengah, nah maka berikutnya itu sudah masuk waktu sahur, atau dengan kata lain waktu sahur itu masuk ketika sudah separuh malam yang kedua. Jadi kan kalau di paruh malam itu kan ada dua, jadi ada separuh pertama, ada yang separuh kedua. Nah waktu makan sahur ini ialah ketika masuk separuh malam yang kedua. Gambarannya begini, jadi misal awal malam itu jam 18.00 ya, itu awal malam katakanlah begitu. Maka dikatakan sudah sampai separuh ketika jam 12 malam, kan begitu. Maka dari 18.00 sampai jam 12 malam itu kan namanya separuh yang pertama. Maka yang berikutnya ketika sudah jam 12 lewat itu berarti sudah masuk separuh malam yang kedua. Nah disitulah waktu makan sahur. Maka ketika ada seseorang yang makan misalkan jam 9 malam atau jam 10 malam dengan tujuan mau makan sahur, maka itu tidak disebut dengan makan sahur. Dengan kata lain dia tidak mendapatkan pahala makan sahur. Mengapa? Karena masih belum waktunya, begitu ya. Ya hanya makan saja, makan biasa. Kemudian yang ketiga, takhirus suhuri bihaitsu la yafhushu at-takhiru. Takhirus suhuri panika mengakhir makan sahur bihaitsu la yafhushu, kalaban sakirana tak coba at-takhiru panapa ngakhiraki. Kesunahan yang ketiga dalam puasa ialah mengakhirkan makan sahur. Namun walaupun disunahkan untuk mengakhirkan bihaitsu la yafhushu at-takhiru, sekiranya tidak terlalu mendekati subuh ya, sekiranya tidak terlalu akhir, sekiranya tidak terlalu mendekati subuh ya. Jadi jangan akhir-akhir betul begitu ya. Kemudian wayumsiku nadban anil akli, wayumsiku ban ngeker nahan pasrah soim nadban hale sunat anil akli dari adher qoblal fajri isa belunah mato fajar binahwi khamsina kalaban umpama seket ayatan ara-ara ayat rubai saatin nyatanah seperempat jam. Jadi sunnah untuk berhenti makan sebelum fajar dengan jarak yang cukup untuk membaca 50 ayat atau waktu 15 menit atau seperempat jam ya. Jadi sunnah. Jadi kalau sudah waktu azan atau waktu subuh itu sudah kurang 15 menit, maka disunnahkan untuk berhenti makan. Atau yang memang belum makan jangan makan ya, disunnahkan untuk jangan makan. Ketika sudah waktu kurang 15 menit, waktu subuh sudah kurang 15 menit ya. Ada ibarat dalam kitab dalam kitab Raudhah, idza tala'al fajru wa fihi ta'amun falyalfidhu wa yasihhu shabuhu fa in batala'ahu afṭara. Jadi satu cabang, idza tala'al fajru, ketika fajar telah terbit, wa fihi ta'amun, dan sedangkan pada mulutnya seseorang itu masih ada makanan, falyalfidhu, maka harus dimuntahkan, wa yasihhu shaumuhu, karena sudah dimuntahkan maka puasanya akan sah. Fa in batala'ahu afṭara. Namun apabila ternyata makanan yang ada di mulut itu ternyata ditelan padahal sudah terbit fajar, maka afṭara, dia puasanya batal ya. Makanya kehati-hatiannya adalah disunnahkan kalau waktu subuh sudah kurang 15 menit maka sebaiknya ya berhenti makan ya. Ya takut sampai kebablasan ya.
Kama kolah sahibu sofwati zubadi kama akadi bareng kolah si ada bu sahibu sofwati zubadi pasira kiai sing ngagungi kitab sofwati zubat. Keterangan ini sebagaimana yang disebutkan oleh musannif kitab sofwati zubat. Wa sunnama ilmil ghurubi yuftiruh bisur'atin wa aksuhu at-tasahhuruh. Wa sunnah bani sunat aki ma ilmil ghurubi asar tanah panapah asar tanah ngauningi pempedare yuftiruh. Ya, saya ulangi, wasunna bani sunataki ma'il mil guru biasa tanah ngauningi atau yakin dek competare yuftiruh ini kalau dalam kitab Mawahibus Somad syarah daripada kitab Subat itu ai annahu yuftiruh, jadi ada mengira-ngirakan lafadz annahu, maka saya artikan yuftiruh panapa kotuh panapa saungkun pasirah orang panika muka pasirah soim bisuratin kalau ben kencang wa aksuhu bentining sabelik ke muka benting sabalik apukah atas sahuru panika sahur. Jadi wasunnah ma'il mil ghurubi yuftiruh, wasunnah disunnahkan ma'il mil ghurubi ketika memang sudah yakin bahwa matahari sudah terbenam, apa yang disunnahkan yuftiruh bisuratin segera berbuka puasa, ya. Wa aksuhu atas sahuru, namun sebaliknya yaitu sahur. Artinya apa? Kalau sahur itu sunnahnya bukan segera, bukan di awal, tapi sunnahnya itu diakhirkan, sebagaimana sunnah yang ketiga tadi ialah ta'khirus suhur. Jadi itu ya. Kemudian al-fitru ala rutobin witron fayuqaddimu awalan fa'ilam yajid fa busrin fatamrin fama izam zama fama in fahulwin fahalwa. Al-fitru panika abuka ala rutobin atas rutob witron hale kencil. Jadi dalam berbuka puasa itu sunnahnya ialah yang keempat ini ya, kesunahan yang keempat ketika berpuasa itu adalah sunnahnya yaitu dengan rutob itu ialah kurma basah secara ganjil ya, dengan jumlah ganjil. Jadi rutob itu kurma basah. Jadi secara urutan dalam berbuka puasa itu kalau memang ada itu sunnahnya berbuka dengan kurma basah atau rutob dengan jumlah ganjil. Kemudian fayuqaddimuhu awalan, fayuqaddimu maka ada pasrah soim huda rutob awalan dalam keadaan, jadi itu didahulukan. Jika memang punya kurma basah itu didahulukan ya. Fa'ilam yajid fabusrin, fa'ilam yajid maka lamun tak nemu pasrah soim fabusrin maka buser. Jadi memang ketika tidak ada rutob, tidak punya kurma basah, maka dengan kurma buser. Kurma buser itu kurma yang masih mentah sebelum menjadi rutob, sebelum menjadi kurma basah, itu buser namanya. Fatamrin, kalau tidak ada fatamrin maka tamar, kurma kering. Jika tidak ada buser, jadi maka berikutnya ialah berbuka dengan kurma kering. Fama izam-zamah jika tidak ada maka dengan air zam-zam. Famain maka aing, jika tidak ada air zam-zam maka dengan air putih, air biasa. Fahulwin maka jika tidak ada air putih, fahulwin maka dengan hulu. Fahalwa jika tidak ada hulu maka halwa. Nanti dijelaskan apa itu hulu dan apa itu halwa. Al-hulwu kita lanjutkan. Al-hulwu wa huwa malam tamassahu an-naruh kal asalih waz-zabibih. Al-hulwu tining hulwu, tining al-hulwu wa huwa bentining al-hulwu malam ma panika bareng lam tamassahu an-naruh, lam tamassah setanya tinghuh dek kama an-naruh panapa apoi kal asali akadi matuh waz-zabibi beranggur. Jadi hulwu itu ialah makanan manis lah. Jadi pada intinya sama. Al-hulwu, al-halwa itu sama, maknanya ialah makanan manis, cuma bedanya ada bedanya. Bedanya adalah kalau al-hulwu itu malam tamassahun nar, ialah makanan manis yang tidak diproses dengan api. Kalau asali seperti madu, wazabibi dan anggur. Kemudian al-halwa tining al-halwa wa huwa bentining al-halwa ma paneka bareng masat hunnaruh, masat senyeting huda emma an-naruh panapa apoi. Jadi kebalikannya al-hulwu. Al-halwa itu kebalikannya al-hulwu. Kalau tadi al-hulwu itu ialah makanan manis yang tidak diproses dengan api seperti madu dan anggur, kalau al-halwa itu ialah makanan manis yang diproses dengan api, ya. Wa qad nadhama dzalika ba'duhum. Wa qad nadhama ban ongko nadhama dzalika ada kakali keterangan ba'duhum pasira setengah ulama. Faqala maka ada bu pasira ba'duhum. Urutan berbuka puasa yang telah disebutkan tadi, yang pertama kalau ada ialah berbuka dengan rutob,
dengan jumlah gandil. Jika tidak ada, yaitu berbuka dengan buser, kurma yang mentah sebelum menjadi rutop. Jika tidak ada, maka berbuka dengan kurma kering. Jika tidak ada, berbuka dengan air zam-zam. Jika tidak ada, berbuka dengan air putih biasa. Jika tidak ada, maka berbuka dengan hulu, yaitu makanan manis yang tidak diproses dengan api. Jika tidak ada, maka berbuka dengan halwa, yaitu makanan manis yang diproses dengan api. Keterangan ini sudah dinatumkan oleh sebagian ulama. Faqala famin rutobin fal busrih fattamarih zamzamin fama'in fahulwin summa halwa laka alfitruh. Famin rutobin, maka panikah dari rutob, korma beca, fal busrih, maka korma mentah sebelum jadi rutob, fatamrih, maka korma kering, zamzamin, maka aing zamzam, fama'in, maka aing, fahulwin, maka makanan manis, tak proses kalaban apoy, summa halwa, maka kare-kare makanan manis proses kalaban apoy, lakaikan di sampean alfitruh tining apukah. Jadi itu urutannya. Famin rutobin, pertama, jika punya kurma basah, maka berbuka dengan kurma basah. Jika tidak ada, fal busrih, maka kurma yang masih mentah sebelum menjadi rutob. Fatamrih, jika tidak ada, maka berbuka dengan kurma kering. Zamzamin, jika tidak ada, maka berbuka dengan air zam-zam. Fama'in, jika tidak ada, berbuka dengan air. Fahulwin, jika tidak ada air, maka berbuka dengan makanan manis yang tidak diproses dengan api. Tsumma halwa, dan jika tidak ada, maka berbuka dengan halwa, makanan manis yang diproses dengan api. Ya. Jadi itu saja mungkin pembacaan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah, bisa melanjutkan pembacaan ini sampai selesai pada bab puasa. Dan insya Allah nanti ketika bab puasa ini sudah selesai, maka kita akan mengkaji kitab Taqriratus Sadidah ini dari awal ya. Karena memang kemarin ini setapnya memang dari bab puasa, yang mana tujuannya memang sebagai persiapan untuk menyambut puasa Ramadan, agar kita sama-sama berpuasa Ramadan sesuai dengan tuntunan syariat. Mudah-mudahan bermanfaat dan berkah. Wallahu a'lam.